Puji Tuhan, selamat datang di Devotion bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah membantu kami menyediakan semua persiapan untuk bisa kita berkumpul di sini pada pagi hari ini. Saya akan membahas topik yang telah kita mulai beberapa bulan yang lalu, sudah lama sekali, mungkin 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, bulan Maret, tentang the grace of God. Dan ini topik yang sangat luas, jadi sebenarnya dalam 4 sesi nggak cukup, tapi saya hanya mengambil beberapa poin-poin penting aja yang saya rasa penting untuk kita pahami, dan sekalian juga saya berusaha untuk meluruskan apa yang menurut saya agak sedikit kurang tepat diajarkan di luar sana. Ini bukan bermaksud mengkritik siapa-siapa, karena kebenaran itu perlu disampaikan, dan kalau kita tidak menerimanya dengan benar dan cara yang benar, tidak memahaminya dengan benar, kita tidak akan menikmatinya. Ya, jadi itu maksud dan tujuan saya membahas ini. Jadi kita telah membahas 3 sesi ya Bapak Ibu tentang grace. Yaitu pertama kita telah membahas bahwa grace itu adalah pribadi Tuhan. Itu bukan sekedar kumpulan doktrin ya, tetapi satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang memberdayakan kita, empower kita untuk memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Setiap kita punya panggilan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di pengajaran sebelumnya mengenai knowing God's will, itu saya bahas bahwa setiap dari kita punya panggilan atas hidup kita, dan ada baiknya kita mengetahuinya karena Tuhan ingin kita mengetahuinya. Lalu di sesi kedua kita membahas apa yang grace lakukan. Anugerah Allah itu menyelamatkan, memulihkan kita, menguatkan kita, menguduskan kita, memampukan kita untuk menghidupi kehidupan ilahi. Lalu yang ketiga yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa ada yang namanya kerjasama antara grace and faith, antara grace, anugerah, dan iman. Ya, kalau kita tidak mengetahui itu, kita tidak akan mengalami apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa di Efesus 1 ayat 3 dikatakan God has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Tuhan telah memberkati kita dengan segala berkat-berkat rohani di alam roh karena kita belum memilikinya secara nyata di dalam Yesus Kristus. Dia telah memberkati kita Bapak Ibu. Dulu sebelum saya tahu pengajaran ini, saya setiap kali makan, setiap kali bekerja atau apa, saya berdoa, Tuhan tolong berkati makanan ini. Ya sekarang saya menunggu gimana cara dia memberkatinya. Justru dia telah memberkati kita lewat makanan ini. Jadi saya mengubah doa saya. Tuhan terima kasih, aku menguruskan makanan ini yang Engkau telah berikan kepadaku. Beda jadinya. Pengajaran grace itu merombak cara kita berpikir, cara kita menghidupinya. Tuhan gak perlu melakukan apa-apa lagi Bapak Ibu. Dia sudah sediakan segalanya bagi kita. Ya. Jadi grace itu perlu ditanggapi dengan faith, sekarang porsi kita. Nah kita sudah bahas kalau saya gak salah di sesi ketiga, di situ dikatakan di Kolose 2 ayat 6, sebagaimana kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan by grace, demikian dan lewat faith, begitulah kita menjalani hidup ini. Jadi ada kerjasama antara grace and faith, ya. Karena Efesus 2:8 katakan bahwa oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Jadi ada kerjasama antara anugerah dan iman. Itu perlu kita ketahui. Karena saya ingat dulu waktu ibu saya masih hidup, ibu saya suka berkata begini kepada saya, bertanya kepada saya, kok Tuhan gak menolong saya ya? Kan saya butuh pertolongan. Kok Tuhan gak menyembuhkan saya ya? Kan saya butuh kesembuhan, saya sakit. Kok Tuhan gak menolong orang yang gak punya duit ya? Saya bilang, Mah, gak begitu caranya kekristenan bekerja. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Sekarang bagian kita untuk meresponinya. Jadi gak terjadi otomatis dalam hidup kita apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya, jadi seperti seorang bayi aja, seorang bayi Anda nggak bisa paksa dia untuk makan, dia harus buka mulut. Ya, jadi saya berikan satu istilah ini, kalau Anda bisa lihat masih ingat di slides yang sebelumnya, bahwa just because somebody paid for your
meal, it does not mean that you get full. Hanya karena seseorang membayar makananmu, ya, hanya karena seorang telah membayar makananmu, itu nggak berarti otomatis Anda sudah menjadi kenyang. Anda harus makan. Kalau saya undang Anda ke restoran, lalu saya ke kasir, saya bayar makanan, bilnya, tagihannya, kan Anda nggak langsung kenyang, Anda harus makan. Sama seperti itu. Tuhan telah bayar di kasir dengan tubuhnya, kehidupannya, darahnya, seluruh kehidupannya. Dia bangkit, dia telah sediakan di meja makan, ya kita harus makan untuk bisa menikmatinya. Ini konsep sebegitu mudahnya, tetapi telah dipelintir begitu banyak oleh iblis dan lewat agama, sehingga orang Kristen gak mengalaminya. Sayang kan? Ya, jadi istilah kita lebih dari umat pemenang itu semestinya kita sekarang sudah mesti mengerti bahwa sesungguhnya itu kebenaran yang sesungguhnya. Telah disediakan segala sesuatu bagi kita. Jadi kita perlu meraihnya lewat iman. Ya, jadi Tuhan telah menyediakan lewat anugerahnya, by grace kita meraihnya lewat iman. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik hari ini. Nah, ini bicara mengenai grace and truth. Jadi anugerah dan kebenaran. Sebelumnya grace and faith, anugerah dan iman, sekarang anugerah dan kebenaran. Kita harus mengerti bahwa anugerah dan kebenaran, grace and truth itu bekerja sama. Ada ayatnya di Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan anugerah, grace, dan kebenaran, truth. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi grace dan truth, anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk membawa grace, memberikan grace kepada kita, tetapi juga kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada kita bahwa dia bukan membawa hanya grace, tapi grace and truth. Dia merupakan manifestasi dari grace and truth, dari anugerah dan kebenaran. Kita tidak boleh hanya bicara mengenai grace tok dan mengabaikan kebenaran lainnya dalam firman Tuhan. Ini penting loh Bapak untuk kita pahami. Jadi ada grace and faith dan grace and truth. Bedanya apa Pak? Kenapa harus ada grace and faith dan grace and truth? Bedanya begini. Grace and faith memampukan kita untuk menerima segala sesuatu yang Dia sediakan bagi kita. Grace and truth memampukan kita untuk bertumbuh di dalam kekristenan dan menggenapi panggilan kita. Amin. Amin. Itu bedanya. Nanti saya akan kasih ilustrasi kepada Bapak Ibu, ya, bahwa kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab itu Tuhan sangat mencintai, mensukai keseimbangan. Kalau nggak salah di Amsal 11 ayat 1 dikatakan batu neraca yang serong is an abomination to the Lord. Jadi batu neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau tidak ada balance, Tuhan tidak suka. Tuhan mencintai balance, ada keseimbangan selalu di dalam kehidupan kekristenan. Jadi grace and truth ini penting. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan seperti ini, kenapa grace and truth itu penting? Saya akan memberikan ilustrasi seperti seorang tua mendidik, mengasuh anaknya. Ya. Kalau Anda punya anak di rumah sejak kecil, apa yang Anda berikan kepada anak itu? Kasihmu, kebaikanmu, belas kasihanmu, kesabaranmu, semua itu Anda berikan kepada anak itu sebelum dia berbuat apa-apa. Itu grace. Benar gak? It's grace. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau hanya itu yang Anda berikan kepada anakmu, apakah dia akan menggenapi masa depannya, meraihnya? Tidak. Anda harus mengajarnya kebenaran. Nah, jangan nakal ya, jangan berbohong ya, jangan berbuat dosa ya, jangan berbuat jahat ya.
Semua kebenaran-kebenaran dalam rumah tanggamu yang Anda miliki, Anda bagikan kepada anakmu. Sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita grace, keselamatan, kesehatan, kemakmuran, semua sebelum kita melakukan apa-apa. Bahkan masa depan kita, waktu engkau masih ada di kandungan ibumu, aku telah menyiapkan masa depanmu. Bukan karena kita pintar ada masa depan, karena dia udah siapkan. Itu grace, dia siapkan semua. Apakah otomatis saya menggenapi hidupku? Rencana Tuhan atas hidupku, meraih masa depanku yang penuh dengan harapan? Tidak. Dia mengajar saya kebenaran-kebenarannya yang adalah absolut. Sama seperti orang tua kita. Nah, jadi grace and truth ini sangat penting di dalam kekristenan. Dan ini sangat missing, tidak ada di dalam pengajaran grace pada umumnya. Kalau Anda nggak mengerti ini, Anda bisa Tuhan mengasihimu dengan berlimpah-limpah, Anda menikmatinya. Anda nggak bergerak, Anda tetap berada di tempatmu. Hanya bicara mengenai grace, tapi masa depanmu jauh di sana sama sekali tidak tergenapi. Nah, bukan itu kehendak Tuhan bagi kita. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami bahwa pertumbuhan rohanimu pun itu perlu Anda ketahui bergantung kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Anda hidupi dalam hidupmu. Ya, jadi ini yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus di dalam hidupnya selalu memberikan teladan yang sangat indah bagi kita. Tapi sayangnya tidak selalu kita memperhatikannya. Kita harus benar-benar merenungkannya, minta Roh Kudus untuk menyingkapkannya kepada kita. Karena dia selalu memberikan teladan mengenai grace and truth dan mempraktekannya dalam kehidupannya. Anugerah dan kebenaran. Nah, ada anugerah dan kebenaran di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan itu yang saya mau bahas. Pertama, kita akan lihat ada grace and truth, anugerah dan kebenaran di dalam healing. Coba kita lihat di Yohanes 5 di Yohanes 5. Di sini kita lihat Tuhan Yesus menjumpai seorang yang telah lumpuh 38 tahun. Yang orang ini sedang menunggu di kolam Bethesda untuk mengalami mujizat Allah yang dapat menyembuhkan dia. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9 saya bacakan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Enggak ada syaratnya. Kamu harus ke gereja, kamu harus baca Alkitab, kamu harus menjadi orang Kristen, nggak ada. It's grace. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Faith. Dia respon dengan faith. Dia meraih berkat Tuhan, kesembuhan. Apakah ini berhenti di sini? Tidak. Baca ke ayat 14. Apa Tuhan Yesus katakan kepadanya? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, Alkitab tidak mencatat dosa apa yang telah dilakukan orang ini. Sebenarnya itu nggak penting Bapak Ibu. Semua dosa kita telah ditanggung Yesus di atas salib. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau orang ini melakukan dosa lagi, dia membuka pintu bagi musuh untuk masuk dan melakukan hal-hal yang buruk terhadap dirinya. Bukan hukuman dari Tuhan. Karena pencuri datang untuk mencuri apa? Kesehatannya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau seumpamanya dia jatuh ke dalam dosa, dia akan jatuh ke dalam penyakit yang lebih buruk lagi.
kapan dia akan menggenapi masa depannya, meraihnya. Paham? Jadi grace and truth itu sangat penting. Nah, orang-orang sebagian, nggak semua, kelompok grace akan katakan, wah Irwan itu kan legalisme. Legalisme apa? Yang bicara Tuhan Yesus, bukan saya. Jangan berbuat dosa lagi, kan yang bicara Tuhan Yesus. Nggak ada legalisme di sini. Ini nasihat seorang bapak kepada anaknya. Jadi kalau ada seorang orang tua yang membiarkan anaknya melakukan dosa, berdiam diri, nggak melakukan apa-apa, nggak menegurnya, nggak memberitahunya, nggak menasehatinya, itu namanya bukan parenting yang baik. Bukan mengasuh anak yang baik, dengan baik. Dan Tuhan kita, Allah kita adalah orang tua yang baik, Bapa yang baik. Jadi ada grace and truth di dalam aspek kehidupan kita di dalam hal healing. Saya lanjutkan. Grace and truth in forgiveness. Di dalam pengampunan, kita buka ayatnya di Yohanes 8. Ini mengenai seorang wanita yang tertangkap melakukan perzinahan. Ya. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus dicobai oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita baca mengenai kasus ini. Jadi mereka membawa wanita ini kepada Tuhan Yesus. Ayat 6 dikatakan begini. Mereka mengatakan hal itu kepada Tuhan Yesus untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit lalu berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ini karena menulis di tanah 2 kali, kayaknya penting ini mungkin ya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah. Tapi, ada tetapinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau cari tahu, ada ayat yang menyinggung hal ini. Kita nggak usah bahas terlalu dalam. Tapi di Yeremia 17:13 ada ayat yang menyinggung mengenai menulis sesuatu di tanah. Di ayat di Yeremia menulis sesuatu di tanah itu merujuk kepada spiritual adultery, perzinahan rohani. Di sini merujuk di Yohanes 8 merujuk kepada perzinahan jasmani. Mana yang lebih berat? Jasmani atau rohani? Kemungkinan itu yang Tuhan Yesus tulis. Yeremia 17 ayat 13. Kita nggak tahu. Tapi konteksnya sesuai menurut saya. Nah, jadi setelah mereka seorang demi seorang mendengar perkataan itu, maka mereka seorang demi seorang mulai pergi, terutama dari yang tertua. Karena yang tertua udah pasti melakukan dosa lebih banyak daripada yang muda. Ya dong? Udah pasti kan? Jadi bergembiralah yang masih muda. Dosa-dosamu lebih sedikit dari yang tua. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku tidak menghukum engkau. That's grace. Apakah Tuhan Yesus berhenti di situ? Bapa kita, Allah kita adalah Bapa yang baik. Nah, jangan buat dosa lagi ya. Seandainya wanita ini berbuat dosa lagi, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Mengampuni lagi. Dia berbuat dosa lagi, mengampuni lagi. Tetapi ada bahayanya. Hati seseorang yang melakukan dosa terus diampuni, dosa lagi, diampuni, dosa lagi. Lama-lama hatinya menjadi tawar. Kasih Tuhan sama. Hatimu yang tidak sama. Untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengampuni kita tanpa syarat. Sewaktu kita masih berdosa, dia telah mati bagi kita. Dia telah mengampuni kita. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa grace and truth bekerja sama, dan untuk setiap kebutuhanmu ada grace and truth yang Anda perlu perhatikan. Saya berikan contoh lagi. Grace and truth di dalam keuangan. Kita perlu tahu akan hal ini. Coba kita baca dari
Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, empowerment, ability, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dia memberikan kepada Anda dan saya kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kepintaran kita, bukan hoki kita. Orang nggak ngerti, wah gue lagi hoki. Hoki kenapa ya? It's a blessing, it's grace. Anda diberkati karena Anda diberikan kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Kemampuan, ability. Artinya Anda pakai kemampuan itu dengan iman. Grace and faith, Anda akan melihat hasilnya. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Anda harus tahu kebenaran lainnya yang Tuhan ajarkan mengenai keuangan di 2 Korintus 9 ayat 8. Ayat 6 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala anugerah, grace, kepada kamu supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan atau perbuatan baik. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya beri. Memberi itu adalah kebenaran Tuhan. Anda diberkati untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, memberi kepada gereja, memberi kepada yayasan, memberi kepada apapun, karena Tuhan ingin Anda terlibat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu the truth. Kalau Anda mau bertumbuh. Kalau Anda tidak menghidupinya, nanti Anda akan menjadi orang kaya yang egois, materialistis, sombong dengan kekayaanmu. Dan itu bukan sifat-sifat kekristenan. Malah Anda bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Kok orang Kristen begitu ya? Pamer-pamer kekayaan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa dalam hal keuangan pun, kalau Anda menghidupinya, bahwa ada yang namanya grace and truth, ada yang namanya Anda menerima, dan ada kalanya Anda memberi. Dan itu dampaknya luar biasa. Bahkan kalau Anda memberikan lebih banyak lagi, Anda akan menerima lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Anda menjalaninya, Anda menghidupinya. Dan lama-lama Anda menjadi seorang pengelola yang baik di dunia ini. Anda akan dipercayakan banyak hal. Jadi karakter kita juga terbentuk, Bapak Ibu. Itu yang saya mau sampaikan, bahwa di dalam kekristenan itu sungguh sangat lengkap kalau kita memahaminya, bahwa Tuhan pun peduli bagaimana kita menjalani keuangan kita. Dan berikutnya, ada grace and truth di dalam pernikahan. Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Di sini dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anda tuh dipersatukan oleh Allah. Mungkin caranya Anda dikenalkan oleh orang. It does not matter bagaimana caranya Anda bertemu dan dipersatukan, dinikahkan, bagaimana Anda caranya sampai ke titik itu, it's not the point. Tapi itu merupakan bagian daripada rencana Tuhan. Dia yang mempersatukan by grace. Bukan karena kita layak, bukan karena kita
pintar, bukan karena kita kudus, bukan karena kita baik. Tuhan yang mempersatukan itu. Oleh karena itu, sekarang kebenarannya, apakah langsung pernikahan itu akan berkembang, bertumbuh, dan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu? Enggak otomatis. Efesus 5 ayat 21-33 mengajarkan kepada kita kebenaran tentang pernikahan. Anda perlu menghidupinya. Kita baca Efesus 5 ayat 21. Rendahkanlah dirimu atau tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Di sini nggak dikatakan, hai istri, kasihilah suamimu. Nggak dikatakan begitu. Dikatakan, istri, tunduklah kepada suamimu. Suamimu nggak perlu dikasihi. Hai para istri. Suamimu perlu orang yang tunduk taat kepada dia. Ini kebenaran. Banyak juga para istri nggak mengerti ini dengan niat baik tapi nggak tahu firman Tuhan. Dia mengasihi suaminya tapi tidak tunduk kepada suaminya. Ya, itu berarti nggak menjalani firman Tuhan. Ayat 24, karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istrimu kepada suamimu dan dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini nggak dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu dan ikutilah semua kemauannya. Nggak ada kan? Tolong jangan lempari saya dengan batu ya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi intinya ada prinsip-prinsip kebenaran di dalam Alkitab yang mengatur itu, Bapak Ibu. Nah, saya terus terang masalah pernikahan ini kita belajar banyak, saya dan Angeline. Bahwa apa yang saya lakukan, saya tidak mengharapkan dia melakukannya. Dia melakukan porsinya dia kepada saya melakukan porsi saya sesuai dengan Alkitab katakan kepada dia. Jadi saya nggak menuntut dia mengasihi saya, dia menuntut dia untuk menolong saya menjadi penolong, mentaati saya, memperhatikan kebutuhan saya, dan dia minta saya untuk mengasihi dia, memperhatikannya, merawat dia. Jadi beda. Jadi jangan hanya grace, tapi Anda nggak tahu kebenaran. Yang terjadi adalah cekcok di rumah tanggamu. Paham nggak? Jadi ini penting untuk kita pahami, Bapak Ibu. Setiap aspek, setiap lini. Ya, Bapak Ibu sudah tangkap jadi ya. Jadi, nah untuk orang lajang pun, orang yang single, ada grace. Bagi Allah untuk orang itu, untuk dia dapat menjalani hidup yang lajang. Jadi jangan ojok-ojok orang yang masih single untuk nikah. Ada kalanya dia nggak mau nikah. Dan ada bagusnya dia nggak nikah. Nah, Bapak Ibu bisa baca itu di 1 Korintus 7. Di situ dijelaskan oleh Paulus apa saja yang dia maksud. Bahwa kalau Anda ingin hidup lajang, ya, Tuhan akan memampukanmu, tapi ada persyaratan, ada kebenaran-kebenaran yang Anda perlu hidupi dalam hidupmu. Ada beberapa orang yang saya kenal, dia tidak mau menikah secara sengaja. Tapi hidupnya untuk Tuhan. Bukan nggak mau nikah karena enjoy life, itu bahaya. Saya nggak anjurkan itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerti. Jangan juga merasa kalau Anda mengerti kebenaran ini dan Anda menghidupinya, Anda akan nggak merasa diojok-ojok, dipermainkan oleh teman-temanmu kalau Anda masih lajang. Don't worry. Pegang kebenaran ini dan minta grace-nya, terima grace-nya untuk Anda hidupi dalam hidupmu. Ya, Tuhan tuh sangat peduli, Bapak Ibu. Jangan terlalu mengikuti bagaimana kita didikte oleh dunia saat ini, karena dunia ini di bawah kuasa si jahat. Lalu yang berikutnya, dan saya rasa ini mungkin yang terakhir untuk konteks grace and truth ini, adalah grace and truth dalam pelayanan.
Ya, jadi ada grace untuk Anda terlibat di dalam pelayanan. Itu 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih Tuhan, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini grace. Dia panggil kita keluar bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita orang yang kudus, bukan karena kita mampu, bukan karena apa-apa, tapi Dia karena grace memanggil kita keluar karena Dia tahu Dia punya rencana yang hebat untuk kita, untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain. Semua kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang dan memberitakannya itu. Bukan berarti Anda harus masuk ke gereja menjadi pelayan gereja full time, bukan. Memberitakan Injil, firman, kebenaran, kabar baik itu bisa di luar gereja. Tapi ada grace untuk itu, dan kebenarannya apa? Kebenarannya Anda harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kayak seperti sekarang saya dan Angelin, kita ada grace untuk menjalani ini ministry, ini Charis, sekolah Charis. Ada grace atas kita. Kalau nggak ada, kita nggak akan bisa Bapak Ibu. Ini kemampuan, jadi ada grace bukan hanya bagi saya dan Angelin, tapi untuk teman-teman yang membantu, Pak Surya, Pak Ferry, Bu Nana, semua yang ikut membantu saya dan Angelin dalam menjalankan ini, ministry ini, ada grace juga atas mereka. Nah, tapi kita tidak hanya mengandalkan grace, kita juga harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apa itu Pak? Penundukan diri. Submission to otoritas, tunduk kepada atasanmu. Kalau Anda tidak tunduk kepada atasanmu, bisa-bisa grace itu menjadi grace yang sia-sia. 1 Petrus 2 ayat 18, kita baca. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Submission, pendudukan diri adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin kita jalani dalam hidup ini. Dan juga dalam hal keuangan. Kalau saya tidak mengelola keuangan ministry dengan baik, grace pun tidak bisa bekerja. Tidak bisa bertumbuh, maksud saya ministry ini. Jadi kita harus menjadi steward yang baik dalam mengelola keuangan. Nah itu diajarkan di Lukas 16. Setia dalam perkara kecil, nanti akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Dimulai dengan hal yang kecil. This is the truth. Jadi Anda harus ikut bersabar menjalaninya, dan dengan Anda menjalaninya, Anda dibentuk karaktermu, Anda dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Pada Anda dibawa ke tempat yang lebih tinggi, susah untuk Anda jatuh. Kenapa? Karena karaktermu menopangmu di posisi tersebut. Kalau Anda dibawa oleh Tuhan langsung ke posisi yang tinggi tanpa melalui proses kebenaran ini dan karaktermu terbentuk, begitu Anda jatuh, Anda nggak akan bangun. Susah untuk bangun. Malah mungkin saya dapat katakan mustahil. Karena karaktermu nggak ada. Jadi Anda yang mau cepat kaya, ya mohon maaf. Anda bahaya, rentan kepada bahaya godaan dunia ini. Dan kalau Anda jatuh nanti, Anda susah untuk bisa bangkit lagi. Saya pernah jatuh ke dalam keuangan, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa mengangkatnya dan menjadi lebih tinggi lagi. Nggak usah takut. Di dalam Tuhan, begitu Anda jatuh, Anda akan mencapai ketinggian lebih tinggi lagi. Kenapa? Ada yang namanya redemption. Di-redeem, ditebus. Ditebus itu bukan hanya 1 lawan 1. Anda kehilangan 1 ditambahkan 7. 7 kali lipat. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi kalau dalam pelayanan pun ada grace and truth. Dalam penggembalaan, kalau Anda dipanggil untuk menjadi gembala gereja, ada juga namanya grace and truth. Anda harus memiliki kedua-duanya. Kalau Anda tidak memiliki anugerah untuk menggembalakan gereja, jangan sekali-sekali menggembalakan gereja. Nggak ada grace untuk itu. Kalau nggak ada grace untuk itu, Anda akan berusaha dengan kemampuanmu. Itu akan capek. Jerih payahmu, kemungkinan besar Anda akan kelelahan dan nggak bertahan lama. Jadi untuk seorang gembala pun ada grace and truth. Kebenarannya apa?
1 Petrus 5 ayat 2 dan 4. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 4. Saya bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Seorang gembala harus menjadi teladan bagi kawanan domba itu. That's the truth. Jadi kalau Anda mencari gereja yang baik, ya lihat gembalanya. Sederhana kan? Ada kebenaran juga untuk gembala, ada kebenaran juga yang perlu diketahui oleh jemaat. Maka kamu apabila gembala agung datang dan kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu itu. Jadi Bapak Ibu, semua di dalam setiap aspek kehidupan kita ada grace and truth. Anda perlu mengetahuinya. Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Anda perlu belajar untuk hidupmu. Ini penting. Nah sekarang, jadi intinya Bapak Ibu sudah nangkap ya. Ada grace and truth, ada grace and faith. Nah sekarang saya akan masuk di waktu yang tersisa yang singkat ini untuk menyampaikan beberapa hal yang saya lihat sangat sering disalahpahami oleh beberapa pengajar grace. Jadi saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Ya, sebagian besar dari mereka mengajarkan grace itu sebagai the goal, tujuan akhir. Bahwa grace itu tujuan akhir, yang penting grace dari Tuhan. Anugerahnya, it's the end of everything. Akhir dari segala-galanya adalah menerima anugerah Allah. Itu salah. Grace is not the goal. Grace itu bukan tujuan akhirnya. Grace itu adalah alat, the means untuk Anda bisa mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah persekutuanmu dengan Tuhan. Itu tujuan pertama daripada Anda menerima grace. Tujuannya adalah untuk membawamu ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan sih artinya apa sih Pak? Kita kan sering ngomong tuh persekutuan artinya apa? Persekutuan artinya ada minat, aktivitas, perasaan yang sama antara Anda sama Tuhan Yesus. Itu loh artinya persekutuan. Orang yang seirama, serasa, sevisi, punya minat yang sama. That's what it means, persekutuan. Jadi gak perlu dirohani-rohanikan seolah-olah harus ibadah gereja, ibadah persekutuan. No, di rumah pun Anda masuk dalam persekutuan selama Anda punya minat yang sama dengan Tuhan, visi sama dengan Tuhan, Anda melakukan aktivitas yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, Anda dalam persekutuan dengan Kristus. Itu tujuan daripada grace untuk membawamu kepada pribadi itu dan pribadimu itu nanti akan meluncurkanmu kepada masa depanmu. Jadi grace is not the goal. Grace is the means to the goal. Bukan tujuan akhir tapi sarana untuk mencapai tujuan akhir. Nah banyak orang yang mengajarkan grace gak mengerti ini, dia mengajarkannya sebagai tujuan akhir, sehingga setelah jemaat dininak bobokan, bulan depan sama, tahun depan sama, 10 tahun lagi sama, stuck. Paham? Jangan sampai kita alami itu Bapak Ibu. Jangan sampai. It is empowerment, pemberdayaan dari Tuhan untuk meluncurkanmu ke masa depanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama seperti uang. Uang itu bukan tujuan. It's not the goal. Uang itu the means to the goal. Uang itu bukan tujuan akhir. Uang itu adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Jadi kalau anak-anak Tuhan datang kepada saya, Pak, saya kayaknya mau cari nafkah aja deh Pak. Cari nafkah. Kalau Anda mencari nafkah dalam hidup ini, mohon maaf ya, saya bukan meledek ya, bukan meremehkan siapa-siapa. Anda punya mentalitas miskin. Saya harus katakan kebenaran. Yang Anda harus cari bukan nafkah. Anda harus cari visi. Nafkah itu, uang itu dibutuhkan alat untuk mencapai, menggenapi visimu di dalam Tuhan. Dia akan kirim uang. Ministry ini dibuka bukan karena ada uang, nggak ada uang justru.
Kalau Bapak Ibu ya mungkin teman-teman yang sudah lama bersama dengan ministry tahu bagaimana kita mulainya. Nggak ada uang, tapi ada visi. Saking ada visinya saya nggak bisa tidur mikirin visi itu. Berapi-api, baru Tuhan kirim uang untuk menggenapi visi itu. Jadi uang itu bukan tujuan akhir. Kalau Anda belum mendapatkan visi dari Tuhan, nggak apa-apa. Tapi jangan Anda abaikan. Anda terus gumulkan itu di dalam hidupmu. Tuhan, visi Tuhan apa? Bukan berarti Anda langsung masuk kalau visi Tuhan itu harus di dalam gereja, di dalam ministry. Bukan. Anda bisa saja menjadi seorang milioner dalam usahamu. Tetapi Tuhan pakai kamu di posisi itu untuk apa? Di posisi Anda kaya apa? Ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan lewat hidupmu. Ada visi yang Tuhan akan berikan kepadamu. Ya, jadi it's not the goal, tetapi it is a means to the goal. Kita harus mengerti ini karena seringkali yang saya lihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah terjadinya disleksia rohani. Disleksia tahu ya, melihat sesuatu secara terbalik. Itu mungkin salah satu cara musuh untuk membuat kita bingung. Nah, jadi sama seperti uang, itu jangan dicari, jangan dikejar. Itu tool. Anda cari visi. Dikatakan di kitab Amsal ya, without the vision the people perish. Tanpa wahyu umatku, manusia atau masyarakat menjadi liar, dan karena liar ya binasa. Tanpa visi, tanpa wahyu, tanpa visi dari Tuhan. Cari visi. Tuhan punya visi untuk setiap dari Anda. Ya, saya ibu rumah tangga, Pak. Tanda, Tuhan punya visi untuk ibu rumah tangga. Jangan salah. Berikutnya dan yang terakhir, yang saya lihat agak sering disalahpahami oleh pengajar Grace adalah, kita baca Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampari tahta grace, the throne of grace. Ini membuktikan bahwa grace itu adalah pribadi. Ada pribadi yang duduk di atas tahta grace, yaitu Yesus Kristus. Supaya kamu menerima rahmat, supaya kamu menerima mercy, belas kasihan, dan menemukan grace, anugerah, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Grace tidak bisa disimpan. Anda tidak hidup dari grace yang kemarin. Sama seperti Anda tidak hidup dari iman yang kemarin. Grace, ada grace untuk setiap kebutuhanmu. Tapi nggak bisa disimpan. Karena grace itu adalah pribadi Yesus. Anda harus menghidupinya sama seperti mana. Mana nggak bisa disimpan. Mana kalau disimpan menjadi busuk, nggak bisa berlaku. Yesus adalah mana yang turun dari sorga. Dia duduk di atas tahta anugerah, tahta grace, the throne of grace. Dia bersedia memberikan kepadamu grace pada waktu Anda membutuhkannya. Grace nggak tersedia setiap saat, hanya kalau Anda butuh. Paham? It's empowerment. Jadi kalau Anda butuh, Anda datang kepada Tuhan Yesus. Datangnya gimana caranya, Pak? Lewat doa. Nah, saya nggak mengajarkan nanti satu saat saya akan mengajarkan mengenai bagaimana berdoa dengan benar. Karena ada cara untuk berdoa dengan benar. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya sama Tuhan Yesus di Lukas 11, Tuhan ajarkan kami berdoa. Artinya kita harus belajar berdoa. Karena untuk menemukan grace, Anda harus datang dan ditemukan lewat doa. In time of need. Pada saat Anda membutuhkannya. Jadi grace itu tidak bisa disimpan. Sama seperti iman. Jangan pikir karena Anda kemarin punya iman besar untuk meraih sesuatu, melakukan sesuatu, seolah-olah itu iman yang sama Anda gunakan hari ini. Tidak bisa. Grace juga tidak bisa, sama. Karena grace itu adalah refleksi cerminan dari hubungan Bapak Ibu.
It's a person, itu pribadi. Yesus, Yesus tuh bukan kayak uang tabungan, ditabung begini gitu. Bukan seperti itu dia. Anda berhubungan dengan dia menolong Anda saat Anda butuh pertolongan. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. There will be a time, akan ada waktunya Anda akan butuh ini. Akan ada waktunya dalam hidupmu di mana uangmu, jabatanmu, koneksimu tidak akan bisa menolongmu. Saya bukan menubuatkan hal-hal yang buruk. Saya memberitahu kepada Anda kebenaran karena ayat ini. Kalau Anda ingat Presiden George Bush, itu Presiden Amerika Serikat, presiden dari negara yang paling powerful di dunia ini. Pada tahun 2001, 9/11, dia harus dibawa kabur naik pesawat terbang karena teroris membom New York City dan Washington. Kalau Anda ingat kejadiannya, saya nggak tahu, ada beberapa dari Anda mungkin masih kecil saat itu. Seorang presiden adidaya Amerika, saya nggak bakal lupa itu fotonya, merenungkan kehidupan di pesawat terbang. Dia butuh the grace of God. Orang terkuat, paling powerful di dunia ini. Jangan lupa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita terjebak di dalam kejayaan sementara. Tapi lupa ayat ini. Ayat ini mengingatkan saya untuk setiap hari mengingat. Kamu butuh aku. Di luar aku, Irwan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 5. Tapi kabar baiknya, dia tidak pernah meninggalkan kita maupun membiarkan kita. Amin. Anda silahkan datang ke throne of grace. Berapa sering Pak? Setiap hari, setiap menit, sehari 10 kali pun nggak ada masalah. Tapi grace nggak bisa disimpan. Ingat itu. Datang kepada anugerahnya. Karena dia suka punya persekutuan dengan Anda. Dia tahu kali, kalau dikasih grace yang permanen Anda kabur kali ya. Iya dong, kalau Anda dikasih deposito bapakmu, kabur nggak balik-balik kali ya ke rumah ya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi saya yakin dia merindukan persekutuan dengan kita. Ya, tetapi ada juga bahaya di luar sana yang kita perlu ketahui, tapi jangan takut karena the throne of grace itu kokoh, nggak ada yang bisa menggoncangkannya. Amin, Bapak Ibu, itu yang saya mau sampaikan. Saya harap ini memberkati Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri, saya mau berdoa. Ini merupakan sesi terakhir dari pengajaran ini, masih banyak lagi nanti yang saya bisa sharekan, tapi mungkin di kesempatan lainnya. Nanti di sini ada teman-teman kita yang bersedia mendoakan Bapak Ibu yang punya pergumulan apapun itu, ya, kita ingin membantu bersama dengan Bapak Ibu mendoakan pergumulanmu untuk kita melihat terobosan terjadi dalam hidupmu. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang sangat peduli atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa untuk setiap aspek dari kehidupan kami apapun itu Engkau hadir di sana. Engkau menyediakan anugerah dan kebenaran-Mu untuk kami yang Engkau telah tebus umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu setia untuk memastikan bahwa kami dapat menggenapi panggilan Tuhan atas hidup kami. Bagi anak-anak-Mu yang masih mencari-cari Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar mereka dibawa ke satu lingkungan yang menopang mereka untuk terbuka hati dan pikirannya melihat visi Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka memiliki arti yang luar biasa atas hidup ini bahwa Tuhan mereka semua berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Terima kasih Pak Irwan untuk firman yang disampaikan. Saya mau bagikan sedikit apa yang saya dapat. Ilustrasi Grace and Truth ini tentang bagaimana orang tua mendidik anak. Jadi kalau saya punya kasih sayang yang besar buat anak-anak saya kasih pelukan terus kapanpun dia mau butuh. Tapi saya harus kasih tahu, kalau kamu
main, kamu harus bereskan mainanmu. Kalau ada orang yang datang, kamu harus sapa, kamu harus berlaku sopan. Kalau sudah waktunya tidur, kamu harus tidur. Nah, itu satu pengertian yang sangat memudahkan saya untuk mengerti bagaimana grace and truth ini kita perlu. Kita sebagai orang-orang percaya, kita mau terus bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di acara Charis Devotion. Saya percaya Bapak Ibu juga memperoleh kekuatan, penghiburan, peneguhan dari firman yang telah disampaikan hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh partner yang sudah mendukung Andrew Wommack Ministry Indonesia dan Charis Bible College Jakarta. Dan melalui ministry ini, Bapak dan Ibu telah turut membantu untuk pekerjaan pemberitaan Injil bagi banyak orang. Dan Injil ini akan terus kita beritakan sampai ke seluruh dunia. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberkati pelayanan ini, khususnya untuk Charis Devotion, saat ini di layar Bapak Ibu tertera nomor rekening ministry ini. Dan ketika mentransfer, mohon Bapak Ibu memberikan keterangan Charis Devotion. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dan hari ini kita terima satu janji firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada grace yang kita terima, janji firman Tuhan bahwa kita semua adalah orang yang sudah diberkati. Dan ada truth di sana untuk kita terus bagaimana menerima berkat Tuhan dan memberkati orang lain. Dan kita perlu terus menyadarkan diri kita bahwa aku adalah orang yang sudah diberkati di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu, kami tahu Tuhan ini berguna buat masing-masing kami dan kami mau bertumbuh di dalamnya. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami mau mengakui Engkau di dalam segala laku kami karena kami tahu Engkau akan meluruskan jalan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih, acara Charis Devotion telah selesai. Kita akan bertemu di waktu mendatang.